الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، jamaah salat Jumat, hamba-hamba Allah, a'azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan sebuah hadis di dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah bersabda, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsa fi atharih falyasil rahimah. Barang siapa yang menginginkan dilapangkan oleh Allah rizkinya dan dipanjangkan baginya usianya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung hubungan kekerabatannya, maka hendaklah dia menyambung hubungan rahimnya. Maka hadis yang mulia ini adalah hadis yang menggambarkan kepada kita secara umum bagaimana Islam sangat menjaga dan memelihara hubungan kekerabatan. Islam sangat memperhatikan kestabilan hubungan kekerabatan di antara manusia, terkhususkan di antara kaum muslimin. Maka di dalam hadis yang lain pun diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah mengatakan, ar-rahimu mu'allaqatun bi'arsh bil arsh. Sesungguhnya ar-rahim, hubungan kekerabatan itu mu'allaqatun bil arsh, menggantung atau tergantung pada arshnya Allah. Taqul, sembari dia berkata, man wasalani wasalahullah, barang siapa yang menyambungku, niscaya Allah pun akan menyambungnya. Maka ayuhal hadirun, jamaah salat Jumat, a'azzani Allah wa iyyakum, di antara faedah yang dapat kita petik dari hadis-hadis yang mulia ini, bahwa silaturrahim adalah di antara sebab yang paling kuat yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan melapangkan rizki seseorang, dan Allah akan memberikan keberkahan kepada keturunan anak keturunannya, serta memanjangkan usianya dalam kehidupannya. Maka kemudian para ulama pun berbeda pendapat tentang makna dipanjangkan usia. Mereka menjadi dua kelompok. Di antaranya sebahagian para ulama yang mengatakan bahwa
Yang dimaksudkan dengan memanjangkan usia di sini adalah secara kinayah, secara kiasan, yakni orang ini usianya tidak dipanjangkan secara hakiki, tetapi secara kiasan, yaitu kehidupannya bermanfaat, kehidupannya penuh dengan keberkahan, sehingga walaupun dia sudah mati meninggalkan dunia ini, namun kehadirannya masih tetap terasa dekat karena keberkahan usianya dan kebaikan-kebaikan yang dia tinggalkan selama dia hidup. Dan pendapat inilah yang dipegang oleh sekelompok para ulama, di antaranya seorang mufassir di abad ini, di abad 20, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimana wa rahimahullah. Adapun kelompok ulama yang lainnya, mereka berpendapat bahwasanya yang dimaksudkan dengan memanjangkan usia, Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar memanjangkan usia, memanjangkan umur orang-orang yang menjaga hubungan silaturahim. Secara hakiki, usia orang ini dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ala kulli hal, di atas perbedaan para ulama itu, namun pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang dikemukakan oleh Al-Allama Albani rahimahullah, yaitu secara kinayah umur orang ini dipanjangkan dan secara hakiki umurnya dipanjangkan. Sehingga kedua pendapat ini adalah benar, bahwa orang yang senantiasa menjaga hubungan kekerabatan, orang yang senantiasa menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan, orang ini usianya dipanjangkan dan kehidupannya penuh dengan keberkahan dan rizkinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, di sisi lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan keras bagi orang-orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, bagi orang-orang yang mencabik-cabik tatanan kehidupan kekeluargaan di tengah-tengah masyarakat, apakah karena urusan-urusan dunia yang diperselisihkan oleh mereka atau urusan-urusan yang lainnya. Rasulullah mengecam tindakan memutuskan hubungan silaturahim itu dalam sabda beliau dari sahabat Jubair bin Mut'im yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, bahwa Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk jannah al-qati', orang yang memutuskan sekali silaturahim. Maka dari itu, sebagai seorang muslim yang baik, janganlah persoalan-persoalan dunia, sengketa-sengketa keduniaan membuat rusak hubungan kekeluargaan mereka, karena tidaklah akan masuk surga pemutus tali silaturahim. Maka dari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yakni Rasulullah bersabda, qamatir rahimu faqalat hadza maqamul a'il minal qati'ah. Ar-Rahim pernah berdiri dan berkata, inilah tempat berdirinya orang-orang yang memohon perlindungan darimu ya Allah
dari pemutus silaturahim? Qala na'am. Allah pun menjawab, ya. Ama tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki? Qalat bala. Qala kada. Qala fadhaki lak. Maka Allah pun berfirman, amma tardaina an asila man wasalaki? Tidakkah engkau ridha wahai silaturahim, aku menyambung hubungan orang yang menyambungmu, wa aqta'a man qata'aki, dan aku memutuskan orang yang memutuskan hubunganmu. Qalat bala. Maka Rahim pun berkata, ya, saya ridha ya Allah. Qala fadhaki lak. Maka Allah pun berfirman, kalau begitu itu adalah hakmu. Maka di dalam hadis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan dengan tegas bahwasanya kebinasaanlah bagi orang-orang yang memutuskan silaturahim, karena mereka akan diputuskan oleh Allah, dan kebahagiaanlah bagi mereka yang senantiasa menyambung hubungan silaturahim, karena Allah tabaraka wa ta'ala akan menyambung mereka. Dan para ulama pun kemudian mempunyai pembahasan-pembahasan, siapakah yang dimaksud dengan Ar-Rahim itu? Siapakah yang dimaksud dengan Ar-Rahim yang kita sangat dianjurkan untuk menjaga hubungan dengan mereka? Perselisihan atau pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ulama, kurang lebih ada 6 pendapat siapakah yang dimaksudkan dengan mereka. Ada sebahagian para ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan Ar-Rahim adalah orang-orang yang haram dinikahi. Ada pula yang mengatakan yang dimaksudkan dengan Ar-Rahim adalah kerabat-kerabat. Namun semua pendapat para ulama itu, pendapat yang paling baik adalah yang mengatakan semua orang yang mempunyai hubungan nasab, semua orang yang ada padanya hubungan darah, maka itulah Ar-Rahim. Namun mereka diperlakukan sesuai dengan kadar masing-masing. Ada di antara mereka yang mempunyai hubungan darah tetapi jauh. Ada di antara mereka mempunyai hubungan darah tetapi dekat. Maka mereka ini semua termasuk Ar-Rahim yang diperlakukan sesuai dengan keadaan masing-masing. Kemudian kondisi bagaimanakah seseorang dikatakan menyambung silaturahim? Maka disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah, yaitu Rasulullah bersabda, laisal wasilu bil mukafi walakinil wasilu alladhi idha quti'at rahimuhu wasalaha. Orang yang menyambung silaturahim itu bukanlah orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan yang setimpal. Orang yang menyambung silaturahim itu bukanlah orang yang membalas budi, tetapi yang dimaksudkan dengan silaturahim itu adalah jika tali silaturahim itu diputus, maka dia menyambungnya. Kalau kita berbuat baik hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita, maka ini adalah membalas budi, dan ini tidak termasuk dalam menyambung silaturahim. Tetapi yang dimaksudkan dengan silaturahim itu, menyambung hubungan silaturahim itu adalah apabila ada di antara kerabat kita memutuskannya, maka kita pun menyambungnya. Inilah yang dimaksud dengan menyambung hubungan silaturahim. Nabi
sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, lain kunta kama qulta faka'annama tusiffuhumul malla wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dhalik. Suatu ketika ada seseorang yang datang kepada Rasulullah mengadu tentang kondisi keluarganya, tentang hubungan kekeluargaan di antara mereka, hubungan famili di antara mereka. Ada sebahagian orang atau keluarganya memutus hubungan dan selalu memberikan yang terburuk kepadanya, tapi dia selalu memberikan yang baik kepada mereka. Keburukan-keburukan keluarganya dia balas dengan kebaikan-kebaikan, namun keluarganya tidak berhenti dari melakukan keburukan-keburukan kepadanya. Maka dia pun bertanya hal itu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, lain kunta kama qulta, kalau seandainya keadaannya seperti yang engkau katakan itu, saudaramu tetap memutuskan hubungan sementara engkau tetap menjalin hubungan baik. Kalau sekiranya keadaanmu itu adalah benar seperti itu, faka'annama tusiffuhumul malla wa la yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim ma dumta ala dhalik. Maka itu ibarat engkau melemparkan atau engkau menabur pasir panas di tusiffuhumul malla, sebagaimana engkau menabur pasir panas di tempat pematangan, yaitu ke wajah-wajah mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun, dan engkau senantiasa mendapatkan pertolongan Allah atas mereka, ma dumta ala dhalik, selama engkau tetap bersikap baik kepada mereka. Kalaulah seseorang di dalam hubungan kekerabatannya sebagai manusia biasa, memang ada di antara manusia yang mempunyai perangai yang jelek, mempunyai akhlak yang buruk, senantiasa melakukan gangguan-gangguan dan kecenderungannya untuk memutuskan hubungan silaturahim, namun engkau menghadapi mereka dengan tetap berbuat baik, engkau tetap menyambung hubungan silaturahim dengan mereka, dan engkau tidak pedulikan keburukan-keburukan yang mereka lakukan, maka sepanjang engkau seperti itu, artinya pertolongan Allah tetap ada padamu, dan laksana engkau menebar pasir panas di atas wajah-wajah mereka. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك لنا فيما اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا
قل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا اللهم بارك لنا فيما أعطيت اللهم بارك لنا فيما أعطيت اللهم بارك لنا فيما أعطيت اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أخير الدعوة أقيم الصلاة Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Rasul tadilu staqim Allahu Akbar